Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nafal Rizkullah dengan NPM 2155061008 dari kelas PSTIC. Pada percobaan 2 praktikum sistem operasi, kita telah belajar bagaimana cara menggunakan algoritma penjadwalan. Di sini saya akan melakukan bagaimana caranya menggunakan algoritma penjadwalan dengan metode first come first serve scheduling, yang berarti di mana data yang pertama kali masuk, maka data itu yang akan pertama kali dilayani. Untuk metode menjalankan aplikasinya sudah terdapat source code yang dapat digunakan. Untuk source code-nya kita copy dan kita masukkan ke dalam OS simulator atau CPU simulator. Kemudian kita masuk ke dalam bagian compiler. Dalam program source kita pastekan saja, lalu di-compile. Setelah compile selesai, maka kita klik load in memory. Secara otomatis program telah disimpan ke dalam memori. Lalu langkah kedua, atur ke FCFS. Masuk ke dalam OS simulator dan atur ke FCFS. OS simulator, kemudian pilih FCFS atau first come first serve, lalu create 3 new proses dengan lifetime proses 0 atau tidak ada delay antara tiap prosesnya. Atur fast dengan maksimum, yang berarti kecepatan pemrosesannya di-set ke paling tinggi atau maksimum. First come first serve, kemudian dimaksimumkan, create new proses sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Di sini tidak terdapat delay dikarenakan untuk melihat bagaimana output yang akan ditampilkan. Lalu kita klik start saja dan view process stats. Ini program pertama yang sedang dijalankan, kemudian program kedua dan program ketiga sedang menunggu. Lalu program pertama selesai dan program kedua masuk ke dalam CPU, dan program ketiga sedang menunggu. Ini proses listnya. Dikarenakan program telah selesai dijalankan, maka tidak terdapat penggunaan CPU utilisasi dan penggunaan memori utilisasi yang telah digunakan tadi berkisar antara 768, kemudian 512, kemudian CPU utilisasinya 50%, kemudian 256. Free ini berarti memori yang tidak digunakan, sedangkan allocation ini berarti memori yang digunakan. Lalu di sini untuk melihat proses waktu
waktu tunggunya. Untuk program pertama tidak terdapat waktu tunggu dikarenakan langsung diproses. Kemudian untuk program kedua waktu tunggunya sekitar 10 tiks dan program ketiga waktu tunggunya 20 tiks. Kemudian lanjut ke metode selanjutnya, tekan start pada waktu yang bersamaan, amati jendela konsol. Kemudian ini dia. Kemudian kembali lagi untuk melihat hasil dari proses control block-nya atau PCB-nya. Start yang bersamaan, amati pada jendela konsol start, show PCB, next PCB proses. Setelah proses selesai, bisa view proses stats. Di sini kita atur ke maksimum, lalu kita klik run. Untuk klik runnya di sini masukin tiga program, start. Sini memperlihatkan registernya, di sini memperlihatkan penggunaan RAM-nya. Dan program selesai. Instruksi selanjutnya, cobalah langkah sebelumnya dengan mengatur arrival time-nya atau waktu kedatangannya. Untuk waktu kedatangannya bisa di set di bagian sini atau delay proses, diklik, dicentang, kemudian pilih delay prosesnya, terserah kita mau yang berapa. Mungkin biar agak kelihatan sedikit, saya akan menggunakan second atau detik sebagai waktunya. Yang pertama tidak akan menggunakan delay. Program kedua akan menggunakan delay sebanyak 6 detik. Kemudian program ketiga akan menggunakan delay sebanyak 3 detik. Dan program keempat akan menggunakan delay sebanyak 1 detik. Program yang menggunakan delay maka akan masuk ke dalam belum masuk ke dalam ready queue atau belum masuk ke dalam antrian, melainkan masih menunggu di
di luar queue atau di waiting listnya. Delay pada setiap program terdapat perbedaan, untuk dimana di program kedua delaynya terdapat 6 detik, program ketiga delaynya 3 detik, dan program keempat delaynya 1 detik. Sedangkan untuk program pertama tidak memiliki delay dan langsung akan diproses. Untuk melihat penggunaannya, di sini yang terdapat dalam ready queue hanya program pertama, dikarenakan program pertama tidak menggunakan delay. Sedangkan program yang lainnya masih menggunakan delay dan belum masuk ke dalam ready queue atau belum masuk dalam list. Selanjutnya, di dalam proses list terdapat program pertama yang sudah ready, dan program kedua, 3, dan 4 masih masuk ke dalam statusnya berupa loaded atau dimasukkan. Lalu kita klik start dan lihat proses yang berlangsung. Program yang dijalankan duluan bukan berdasarkan program mana yang pertama kali diinputkan, melainkan program yang memiliki delay proses lebih sedikit, di mana delay proses pada program keempat tadi itu sebanyak 1 detik, kemudian delay proses dalam program ketiga terdapat 3 detik, dan delay proses pada program nomor 2 itu sebanyak 6 detik. Terima kasih. Berikut adalah hasil presentasi saya mengenai algoritma penjadwalan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.